Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mungkin kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu semuanya? Baik, kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitab semuanya tertulis. Padanya. Baik, firman Tuhan ini mengingatkan saya beberapa tahun yang silam. Kurang lebih sekitar tahun 2012 atau 2013. Waktu itu umur saya kayaknya 21 kayaknya waktu itu. Antara 20 atau 21. Nah, waktu itu saya bergabung dengan satu gereja karismatik juga, tapi bukan di Sumba, di Kupang. Dan keseharian saya setiap hari saya memang melayani Tuhan. Tapi saya itu seperti teman-teman yang di sini, anak-anak pastori. Jadi setiap hari rutinitas seperti ibu rumah tangga gitu. Nah, nanti saya akan ceritakan nanti. Nah, dari firman Tuhan ini di sini menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan begitu unik. Unik maksudnya di sini kita begitu istimewa, dahsyat. Ada kata dahsyat. Mengapa dahsyat? Kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita dikasih pikiran, kita dikasih akal untuk bisa berpikir yang baik. Berbeda dengan binatang. Coba kita flashback lah. Dari kita kecil, contohnya kita punya binatang peliharaan di rumah. Misalnya ayam, contohnya ayam saja yang selalu ada di setiap rumah. Ayam itu tempat tinggalnya dari sangkar atau dari daun-daunan atau dari apa. Ketika dia bertelur atau malamnya dia naik di atas pohon. Nah, pertanyaan saya, sampai hari ini kira-kira ayam ini berubah tidak tempat tinggalnya atau tempat bertelurnya? Tidak. Nah, kalau kita sebagai ciptaannya Tuhan, dulu mungkin rumah kita rumah daun, rumah kayu. Tapi berbeda dengan sekarang, kita dikasih akal untuk berpikir untuk sebuah kemajuan. Itu bedanya. Jadi kata dahsyat di sini itu menggambarkan bahwa begitu istimewanya kita di hadapan Tuhan. Unik. Kata unik juga di sini mungkin ada sebagian orang dia mau dirinya itu unik dengan cara yang salah. Mungkin kita melihat yang sering muncul di Facebook atau di mana-mana ya, dengan bikin tato yang banyak, ini sampai ini tindih telinga sampai bolongnya segede segede gaban ya atau apalah. Jadi menurut mereka itu unik. Tapi bagi kita anak Tuhan, keunikan kita bukan itu. Mungkin kita sebagai apalagi kita kaum Hawa, maksudnya anak cewek, kayaknya rambut saya harus lurus baru saya dibilang unik. Nah, itu tidak salah, itu tidak salah. Atau gigi saya harus kuning mungkin baru dibilang unik. Atau mata saya harus dibilang biru baru saya dibilang unik. Mungkin seperti itu ya, kita mencari identitas yang salah. Tapi kita sebagai anak Tuhan, keistimewaan kita bukan karena itu. Bukan karena badan kita langsing, atau bukan karena Mama Edwin gemuk, atau bukan karena kita cantik atau karena ganteng. Tapi karena memang kita berharga.
Dan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Tidak bisa ditukar dengan uang. Karena tukarannya adalah nyawa. Apa kamu mau menggantikannya itu dengan uang? Dengan pasangan hidup? Dengan pacar? Yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh hanya Dia. Itu mengapa saya bilang unik. Dia tidak peduli teman-teman jelek, buruk, atau seperti apapun kata orang. Ketika Dia memutuskan untuk mengasihi kita, Dia tetap mengasihi kita. Dia tidak peduli saya dan teman-teman mengasihi Dia atau tidak. Kadang kalau saya mungkin bertanya, yang punya sahabat atau punya teman dekat, kira-kira kalian mengasihi dia karena dia baik, karena dia mengasihi kalian, atau karena apa? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Karena ada maunya, iya. Karena ada maunya. Ada lagi. Karena ada perasaan. Perasaan yang belum pernah ada kah? Tapi berbeda dengan Tuhan loh. Kalau manusia, misalnya pagi-pagi Mam Edwin keluar. Hai, selamat pagi, terus tetangga. Dalam hati Mam Edwin, dia salah makan apa ini? Kayaknya besok mau tegur le. Orang saya tegur saja tidak peduli, mungkin seperti itu ya manusia ya. Atau tolong saya, dulu saya lagi susah nih. Bisa kok? Beta pinjam hanya 200.000 saja. Atau beta pinjam hanya 3 juta saja. Nah, ternyata dari seberang bilang begini. Maaf teh beta itu son ada doi. Pulang dari situ, contohnya dia pinjam di Bab Edwin son kasih. Saya tidak akan ibadah pemuda lagi. Bagaimana ketua pemuda tidak kasih pinjam saya uang? Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Kamu buat yang paling buruk sekalipun dia tetap mengasihimu. Tapi saya mau tekankan, kalau bisa jangan buat yang buruk. Mungkin kita ada yang tidak menyadari keunikan kita ya. Mungkin ada di sini yang tidak menyadari betapa dia unik di hadapan Tuhan. Setiap kita punya potensi. Setiap kita memiliki nilai. Nilai kita di hadapan Tuhan itu mahal. Kalau manusia menilaimu, misalnya, oh dia itu S2. Atau, oh dia itu anaknya Pak Chris Prying. Itu dari jauh juga dia hormat. Tidak ada kursi, dia carikan kursi. Kalau bisa dia duduk di lantai. Kalau pandangan manusia. Tapi pandangan Tuhan tidak seperti itu. Saya berani bicara ini, saya dari latar belakang yang dulu saya selalu bilang, Tuhan saya hanya orang kampung Tuhan. Selalu mengecilkan diri. Saya tidak bisa Tuhan. Saya tidak bisa setara dengan orang lain. Selalu melihat diri saya sendiri. Selalu mengatakan bahwa saya tidak bisa. Suatu hari di Kupang, mungkin kelanjutan tadi saya cerita di awal. Saya tiap hari itu hanya bersihin mobil,
lap mobilnya Bapak Gembala, kadang pergi belanja di pasar. Akhirnya muncul dalam benak saya, kok tiap hari saya hanya masak, saya hanya cuci mobil, saya hanya bolak-balik pergi ke pasar. Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan hidup saya, Tuhan? Tahun 2013 di gereja saya memang yang dari kampung, dari tidak sekolah yang tinggi, orang tua saya juga hanya petani. Saya dipanggil 2013 itu, saya dipanggil, gereja saya besar sekali di Kupang. Saya dipanggil, saya mau diangkat jadi ketua pemuda di gereja yang besar. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa bicara, Tuhan, bagaimana ini? Seperti Yeremia, mungkin kita akan baca sama-sama. Yeremia 1 ayat 4. Sampai 10. Agak panjang ya, tidak apa-apa ya. Yeremia 1. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan. Kita baca sama-sama. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ketika saya ditawari bilang jadi ketua pemuda, kalap saya. Saya tidak bisa bicara, Tuhan, bagaimana ini? Tapi satu-satunya orang yang dipercaya di sini hanya kamu. Ya, antara ikhlas dan tidak ya, saya maju di depan, saya didoain. Tuhan kasih firman ini. Saya belum mengerti apa tujuan Tuhan. Saya belum mengerti apa rencana Tuhan buat hidup saya. Tapi saya bilang, ya saya mau Tuhan, saya mau. Ketika saya didoain, Tuhan kasihlah firman ini. Kalau Tuhan yang memilih, saya percaya Tuhan yang menyertai. Saya katakan, Tuhan, saya tidak sanggup, tapi kalau Tuhan kasih saya kesanggupan, saya jalan. Dan saya jalan. 2013, mungkin masih SMP ya. SD, iya. Itu, saya berjalan bersama Tuhan. Mungkin ada yang tidak menyadari sampai sekarang bagaimana rencana Tuhan dalam hidupmu. Proses apa yang sedang kamu hadapi sekarang? Proses demi proses. Mungkin itu ada yang sulit, ada yang tidak mudah prosesnya. Bahkan seperti saya bilang tadi, saya tidak mengerti rencana Tuhan waktu itu. Saya mengeluh, Tuhan, masa saya tiap hari hanya lap mobil, Tuhan. Sampai saya berteman dengan satu teman saya orang Timor Leste. Ceritanya dia ini
waktu itu sedang bermasalah dengan dosennya dan skripsinya tidak diterima. Akhirnya dia stres dan dia lap mobil dengan senyum-senyum sendiri karena stres. Lap mobil sambil ketawa, senyum. Bayangin, Tuhan jangan sampai saya seperti ini Tuhan. Rencana Tuhan itu belum ada sama sekali dalam pikiran saya. Saya belum mengerti. Adakah kita di sini yang sekarang sedang mengalami kesulitan? Problem apapun itu. Yang jelas Tuhan menenunmu tidak kebetulan. Apapun latar belakangmu, tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya tujuan yang besar untuk hidupmu. Kenali rencana Tuhan. Dan ketika saya menerima tawaran itu, Tuhan, ternyata saya bukan tukang masak di dapur Tuhan, saya bilang begitu. Ternyata Tuhan angkat hidup kita melalui proses dan itu tidaklah gampang. Hanya orang yang setia yang bisa melewati proses itu. Dan saat itu saya tidak mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya latar belakang, mungkin saya bersaksi sedikit, saya dari Katolik. Saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan dan mengikut Tuhan ketika saya umur 18 tahun. Saya waktu itu dikirim ke Kupang untuk kuliah di Kupang. Ternyata saya bertemu Tuhan secara pribadi di sana. Dan mungkin teman-teman di sini tidak ada yang mengalami dikucilkan mungkinnya karena Tuhannya. Saya dikucilkan keluarga karena saya memang bukan dari karismatik. Wah Tuhan, kok ikut Tuhan begini ya? Masa kakak saya sendiri tolak saya Tuhan. Terus kalau saya pulang ke Bubak, saya itu seperti orang asing. Dilihat sama tetangga, kayak aneh begitu ya. Saya tidak mengerti juga kenapa, saya kayak orang aneh bagi mereka. Bayangin perasaan saya seperti apa umur 21, umur 20, masih labil kan? Mungkin kamu tidak merasakan yang seperti yang saya rasakan. Tapi itu bagian dari rencana Tuhan. Untuk melewati itu bukan hal yang mudah. Yeremia di sini dia katakan, saya tidak bisa bicara Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan cari orang yang mau. Tuhan cari orang yang punya hati. Ketika saya tidak paham apa rencana Tuhan dalam hidup saya, kenapa saya harus melewati proses-proses ini Tuhan? Karena kedua orang tua saya mereka masih merapu. Dan proses itulah saya membawa orang tua saya mengenal Tuhan secara pribadi. Sampai hari ini mereka sudah dipanggil Tuhan. Tapi mereka dipanggil Tuhan di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Di situ baru saya mengerti, oh ini tujuan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya tidak dipanggil Tuhan pada saat itu, siapa yang berbicara dengan orang tua saya? Siapa yang berbicara dengan mama saya, dengan bapak saya? Apalagi bawa firman. Saya percaya apapun latar belakangmu, Tuhan pasti kasih kamu kemampuan. Tuhan pasti memampukanmu untuk melewati proses itu untuk menggapai apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Ketika orang tua saya sudah mengenal Tuhan, baru saya mengerti, ini ternyata tujuan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin poin yang ketiga nanti saya akan berbicara bagaimana saya pernah menyesal. Menyesal kenapa saya harus dilahir dari keluarga ini. Poin ketiga, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan?
Mungkin ada yang bisa kasih saya gambaran. Pekerjaan baik seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Melayani. Ya. Apalagi? Bukan hanya sekedar melayani. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan di rumah? Di kos? Di kampus? Jangan sampai di sana ada identitas palsu. Itu. Karena saya tidak menyadari bagaimana tujuan Tuhan dalam hidup saya sampai menyesal, Tuhan, kenapa saya dilahirkan dari keluarga ini? Itu saya katakan dulu. Saya bilang, saya tidak mau dari keluarga ini, Tuhan. Papa, mama saya itu mau dibilang broken home, tapi masih satu rumah. Tapi rumah saya itu seperti neraka di dunia. Itu. Saya tidak pernah melihat ada kedamaian. Setiap hari saya harus menyaksikan. Kadang mereka sudah baku kejar dengan parang, sudah baku kejar dengan pisau. Itu yang saya harus saksikan setiap hari. Tapi tahu, satu-satunya saya yang dari keluarga seperti itu Tuhan panggil untuk mengubah satu keluarga itu. Saya percaya buat teman-teman semua di sini, Tuhan punya rencana yang besar. Kalian itu unik. Kalian istimewa. Mungkin ada dari kita, dia kan bisa nyanyi, dia kan pintar di kampus, dia kan bisa melayani sekolah minggu, dia kan pintar berbicara. Terus uniknya saya di mana? Istimewanya saya di mana? Hei, Tuhan bilang kamu istimewa bukan karena kamu sempurna. Mungkin kita melihat sebagian ada yang cacat, orang cacat. Mereka itu istimewa loh. Mereka itu unik. Terus kita yang sudah sempurna ini, kita bilang kita tidak unik. Kita tidak istimewa. Tuhan terlalu baik. Tuhan lebih baik lagi dipertemukan dengan Bapak Edwin. Saya dari keluarga seperti yang saya cerita tadi. Keluarga amburadul, keluarga yang berantakan. Tapi saya dipertemukan dengan Bapak Edwin yang keluarganya super ramah. Super lembut. Tapi untuk dapat itu prosesnya mahal. Kalau kalian mau setia, saya percaya Tuhan pasti akan membawa kalian pada rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup. Dulu saya yang menolak saya dilahirkan dari keluarga ini. Dulu saya yang menolak Tuhan, saya tidak bisa berbicara. Dan pada akhirnya saya mengerti tujuan Tuhan dan saya dipertemukan dengan Bapak Edwin. Dan sampai di sini, beberapa waktu lalu Bapak Edwin bilang begini, sepertinya dia lemah. Bagaimana pemuda ini? Hei, saya bilang, kamu ingat tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kamu bilang, saya mau orang muda ini hidup takut akan Tuhan. Hidupnya diberkati Tuhan. Masa baru begini kamu mulai lemah? Semangat. Itu bagian dari rencana Tuhan. Tidak ada yang instan. Saya percaya semua kita pasti Tuhan bawa sampai pada rencananya dan tujuannya. Pertanyaannya, mau tidak? Siap? Siap tidak?
prosesnya harus ini ya. Prosesnya tidak gampang.